Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan kesehatannya sehingga kita semua bisa hadir dalam ruang diskusi kali ini. Yang saya hormati Ibu Jatut Yoga Prameswari selaku dosen mata kuliah Teori Belajar dan Bahasa serta teman-teman R3F sekalian. Perkenalkan, saya Eka Rahmawati sebagai moderator dan teman-teman kelompok saya yaitu Sulfa Ayuningrum, Dea Amalia, Hafidam Hutomo, Syafira Ramadanti, dan Iqbal Darul Fauzi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang model pembelajaran keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang pertama ada latar belakang. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar yang menyangkut sintaksis, sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukung. Yang selanjutnya ada pengertian keterampilan menyimak. Menyimak adalah kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan yang dilakukan dengan sengaja, penuh perhatian disertai pemahaman, apresiasi, dan interpretasi untuk memperoleh pesan, informasi, memahami makna komunikasi, dan merespon yang terkandung dalam lambang lisan yang disimak. Selanjutnya ada model pembelajaran keterampilan menyimak. Yang pertama ada model pembelajaran komunikatif. Model pembelajaran komunikatif mengarahkan pengajaran bahasa pada tujuan pengajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Pendekatan komunikasi memfokuskan pada keterampilan siswa, mengimplementasikan fungsi bahasa untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. Yang kedua ada model pembelajaran integratif. Pembelajaran bahasa harus dilakukan secara utuh. Para siswa dituntut untuk terampil berbahasa, yaitu terampil menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Keempat keterampilan berbahasa tersebut harus dilakukan secara terpadu dalam satu proses pembelajaran dengan fokus satu keterampilan. Yang ketiga ada model pembelajaran cara belajar siswa aktif. Model pembelajaran cara belajar siswa aktif dapat diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa. Artinya, siswa secara aktif terlibat dalam proses pengajaran. Yang keempat itu ada model pembelajaran belajar kooperatif. Belajar kooperatif adalah suatu metode yang mengelompokkan siswa ke dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Siswa bekerja sama dan saling bantu dalam menyelesaikan tugas. Yang kelima ada model pembelajaran struktural. Model pembelajaran struktural merupakan salah satu model dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang dianggap bahasa sebagai seperangkat kaidah. Nah, dengan model pembelajaran struktural, siswa akan menjadi cermat dalam menyusun kalimat karena mereka memahami kaidah-kaidahnya. Yang keenam ada model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan sesuai dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Model pembelajaran ini mempunyai konsep guru menggunakan objek di sekitar siswa sebagai media pembelajaran di kelas. Selanjutnya ada pengertian keterampilan berbicara. Menurut Hermawan, keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada mitra pembicara. Model pembelajaran keterampilan berbicara. Ada beberapa tipe dalam pembelajaran kooperatif yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Salah satunya adalah model pembelajaran kooperatif script. Menurut Suprijono, kooperatif script adalah
metode belajar siswa dengan cara bekerja secara berpasangan dan bergantian yang dilakukan secara lisan mengikhtisar bagian-bagian materi yang dipelajari. Pengertian keterampilan membaca. Menurut Tarigan, keterampilan membaca bergantung dari kemampuan linguistik, yakni membaca adalah proses untuk membaca sandi, menggabungkan kata-kata tulis. Lalu misal pada awalnya kata tersebut terlihat biasa saja, namun apabila sudah disatukan, dapat membentuk sebuah makna dan pesan yang luar biasa. Model pembelajaran keterampilan membaca. Yang pertama ada model anticipation guide. Model pembelajaran ini dilaksanakan dengan cara meminta siswa untuk bereaksi terhadap beberapa pertanyaan yang akan dibaca. Yang kedua ada model DRTA. Model DRTA ini berupa kegiatan dalam siklus yang meliputi memprediksi, membaca, membuktikan, karena kegiatan membaca adalah kegiatan berpikir yang melibatkan pembaca menggunakan pengalaman sendiri untuk merekonstruksi ide-ide penulis. Yang ketiga ada model pembelajaran SQ3R atau Survey, Question, Read, Recite, Review. Model pembelajaran ini meliputi kegiatan memprediksi dan mengolaborasi yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman literal dan membantu dalam pembentukan keterampilan belajar. SQ3R adalah strategi yang memperkenalkan pengorganisasian, prediksi, dan pemahaman. Model pembelajaran keterampilan membaca. Yang pertama itu model pembelajaran Directed Inquiry Activity. Model ini membantu siswa dalam memilih informasi penting dan mengkategorikan informasi tersebut, khususnya itu dalam informasi dari buku teks mata pelajaran Weinsendinger 2001. Nah, yang kedua tuh model pembelajaran top down. Model pembelajaran membaca top down itu merupakan proses kegiatan membaca dengan cara menafsirkan atau memaknai teks berdasarkan pengetahuan yang dimiliki pembaca. Pengertian keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah suatu keterampilan yang dilakukan pada setiap diri seseorang untuk menuangkan ide, gagasan, pikiran, dan pendapat dengan menggunakan rangkaian bahasa tulis yang baik dan benar sesuai ketentuannya. Model pembelajaran keterampilan menulis, diantaranya yaitu 1. Model pembelajaran komunikatif, yang kedua model pembelajaran integratif, ketiga ada model pembelajaran keterampilan proses, yang keempat ada model pembelajaran tematis. Kesimpulannya, pada materi ini, model pembelajaran keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis menyatakan bahwa pada umumnya keempat keterampilan tersebut berkembang secara berurutan. 4 keterampilan berbahasa itu saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Dalam suatu aktivitas, berbahasa bisa saja melibatkan beberapa keterampilan berbahasa. Peningkatan kemampuan pada satu jenis keterampilan akan mendukung keterampilan berbahasa lainnya. Dengan demikian, apabila ingin memiliki keterampilan berbahasa yang baik, maka tidak bisa mengabaikan salah satu dari 4 keterampilan tersebut.